Baik, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal asesmen kognitif yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi saya di kelas 10. Adapun soalnya seperti ini. Soalnya ini terbagi dari beberapa bagian, di mana bagian yang pertama ini mengenai penjumlahan dengan berbeda tanda. Kemudian yang kedua, perkalian berbeda tanda, begitupun juga perkalian dengan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, serta perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Yang ketiga ini termasuk dalam perpangkatan. Yang keempat, bagian yang keempat, penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, atau juga juga bilangan pecahan dan bilangan pecahan. Kemudian bagian yang kelima ini pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan, serta bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Sebenarnya jika dilihat soal ini sangat mudah, akan tetapi yang mengapa saya mengambil asesmen kognitif ini karena yang saya takutkan jangan sampai ada siswa yang kelas 10 yang masih kurang terhadap dasar-dasar matematika seperti ini. Selanjutnya, mari kita menjawab bersama-sama 5 bagian menjawab bersama-sama soal-soal asesmen kognitif ini dan akan terbagi-bagi menjadi 5 bagian. Nah, part yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat berbeda tanda. Saya rasa untuk nomor 1, 109 tambah 88 ini soal sangat mudah. 109 ditambah 88. Oke, kita akan menjumlahkan 9 tambah 8, yaitu 17. Kita tulis 7 di sini, kita simpan 1 di atas. Kemudian, kita jumlahkan 1 tambah 01 tambah 8 sama dengan 9. Jadi ini 1. Berarti 109 tambah 88 sama dengan 197. Saya rasa ini sangat mudah. Kemudian soal yang kedua, nah soal yang kedua ini adalah penjumlahan dengan berbeda tanda. Nah, jika ketemu soal seperti ini, yang perlu kita perhatikan yaitu tanda minus dengan tanda positif. Berarti jika ada soal seperti ini, kita lihat dulu angka yang paling besar yang mana, apakah 25 atau 71. Ternyata angka yang paling besar adalah 71. 71 ini tandanya apa? Ternyata tandanya adalah negatif, berarti hasil akhirnya nanti pasti negatif. Selanjutnya tinggal kita kurangi. 71 dikurangi 25. 1 dikurangi 5 berarti kita harus pinjam menjadi 11. Ini kita coret menjadi 6. Berarti 11 kurang 5 menghasilkan 6. 6 kurang 2 menghasilkan 4. Berarti minus 71 ditambah 25 hasilnya sama dengan minus 46. Selanjutnya, minus 71 dikurang 25. Nah, jika ketemu soal seperti ini, kita perhatikan tanda. Nah, di sini tandanya sama-sama minus. Jika tandanya sama, berarti tandanya mengikuti angkanya kita jumlahkan. Jadi, tandanya minus, angkanya kita jumlahkan. Angkanya 71 kita jumlahkan dengan 25. Sehingga menghasilkan 1 tambah 5, 6, 7 tambah 2, 9. Berarti untuk minus 71 dikurang 25 hasilnya pasti minus 96. Kenapa minus? Karena minus ditambah dengan minus artinya minus minus ketemu dengan minus hasilnya sama dengan minus. Minus 71 kurang 25 pasti hasilnya sama dengan minus 96. Oke, selanjutnya minus 71 dikurang dengan minus 25. Nah, jika ketemu soal seperti ini, berarti ini kan ada
tanda minus bertemu dengan minus. Berarti jika seperti itu, ini sama halnya dengan minus 71. Minus dikali minus hasilnya positif. Minus 71 ditambah dengan 25. Nah, minus 71 ditambah 25 ini kan memiliki tanda yang berbeda. Ada tanda negatif, ada tanda positif. Nah, ada tanda negatif, ada tanda positif. Jika berbeda tanda, otomatis kita harus melihat angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar antara 25 dengan 71 adalah 71. Nah, 71 tandanya apa? Ternyata tandanya adalah negatif. Berarti hasil akhirnya nanti pasti negatif. Tinggal kita kurangi 71 dikurang 25. Nah, 71 dikurang 25 tadi di nomor 2 kita dapatkan 46. Berarti ini sama juga dengan minus 46. Nah, berarti untuk minus 71 dengan minus 25 itu sama halnya juga kembali ke soal nomor 2, yaitu minus 71 ditambah minus ketemu minus positif berarti minus 71 ditambah 25 menghasilkan minus 46. Oke, untuk part yang bagian 2, 12 dikali 17. Untuk bilangan 12 dikali 17, saya rasa ini sangat mudah. 12 dikali 17 kita akan kalikan, jadi penjumlahannya sama. 7 kali 2 sama dengan 14. 14, di sini kita tulis 4, kita simpan 1 di atas. Kemudian 7 kali 1 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga menghasilkan, ini kita jumlahkan 4, 8 tambah 2, 10. Kita tulis nolnya, kemudian kita simpan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga untuk 12 kali 17 sama dengan 204. Oke, kita bersihkan dulu. Oke. Selanjutnya, minus 21 dikali 11. Yang perlu kita perhatikan di sini, ingat bahwa positif ketika dikalikan dengan positif, hasilnya itu sama dengan positif. Kemudian, positif ketika kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Selanjutnya, negatif dikalikan dengan positif, itu hasilnya pasti negatif. Dan ketika negatif kita kalikan dengan negatif, pasti hasilnya sama dengan positif. Intinya begini, ketika berbeda tandanya pasti hasilnya negatif. Tetapi ketika sama tandanya pasti hasilnya positif. Nah, ini minus kali minus hasilnya sama dengan positif. Jadi ini yang perlu kita ingat. Positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Sehingga untuk minus 21 dikali 11 berarti minus dikali positif hasilnya sama dengan minus dikali positif hasilnya sama dengan negatif. Berarti hasil akhirnya nanti adalah negatif. Tinggal kita kalikan 21 dikalikan dengan 11. Tinggal kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Ini kita jumlahkan 1, 2 tambah 1, 3, 2, 3, 1. Sehingga untuk minus 21 dikali 1 sama dengan minus 231. Ingat tanda minusnya. Dan bagaimana dengan penjumlahan bilangan bulat dikalikan dengan bilangan pecahan? Nah, jika kita bertemu soal seperti ini, yang pertama kita akan kalikan tandanya terlebih dahulu. Minus kali positif pasti hasilnya sama dengan minus kali positif hasilnya sama dengan minus. Oke, kita tulis minusnya. Ketika perkalian berarti bisa langsung kita kalikan.
3 kita kalikan dengan 2. Berarti minus 6 per ini 7. Langsung kalikan saja 3 dengan 2 menghasilkan 6 per 7 minus. Ingat minus 6 per 7 sehingga minus 3 dikali 2 per 7 sama dengan minus 6 per 7. Kemudian perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan ini sama ya. Yang atas kita kalikan yang atas, yang bawah kita kalikan yang bawah. Untuk tandanya tetap sama, minus dikalikan positif hasilnya adalah minus. Yang atas kita kalikan yang atas, 3 kali 2 sama dengan 6. Dibagi 6 per 5 kali 9 sama dengan 45. Sehingga untuk minus 3 per 5 dikali 2 per 9 hasilnya sama dengan minus 6 per 45. Selanjutnya kita akan masuk di part 3 mengenai perpangkatan. Nah, untuk 5 pangkat 2, jadi ingat bilangan perpangkatan adalah bilangan perkalian berulang. 5 pangkat 2 itu maksudnya 5 dikali 5 sebanyak 2 kali. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sebanyak 2 kali. Berarti 5 dikali 5 hasilnya sama dengan 25. Sehingga 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bagaimana dengan bilangan pecahan perpangkatan? Jadi tetap sama. Bilangan pecahan perpangkatan tetap sama. Bilangan perpangkatan adalah bilangan perkalian berulang. Berarti jika 3 per 5 per pangkat 2, ini sama halnya dengan 3 per 5 dikali 3 per 5. 3 per 5 dikali sebanyak 2 kali, 1, 2. Karena pangkatnya adalah 2. Lalu, perkalian bilangan pecahan itu atas kalikan dengan di atas, yang di bawah kita kalikan dengan yang di bawah. Jadi untuk perkalian sifatnya yang penyebut, yang pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 5 sama dengan 25. Sehingga untuk 3 per 5 dan pangkat 2 hasilnya sama dengan 9 per 25. Selanjutnya kita akan masuk ke part 4. Penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan maupun bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Ini masih sama. Nah, ini untuk yang bagian 5, 3 ditambah 1/5. Nah, untuk bilangan seperti ini ingat ya, ini adalah penjumlahan, bukan perkalian. Jadi tidak bisa kita langsung menjumlahkan 3 kali 1, nggak bisa. Jadi ini ada tahapnya. Tahapnya apa? Jika penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan bulat ini menjadi bilangan pecahan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini 3 sama juga dengan 3 per 1. 3 bagi 1 ini kan sama dengan 3. Tapi kalau misalkan 4, berarti sama juga dengan 4 per 1. Nah, berarti 3 per 1 ini tambah, kita tulis tambah 1 per 5. 1 dibagi 5, atau 1 per 5. Nah, selanjutnya kita apakan? Selanjutnya tinggal kita kali silang saja. Selanjutnya kita kali silang. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini tambah 1 dikalikan dengan 1. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk penyebutnya yang bagian bawah tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 5 menghasilkan 5. Sehingga 15 tambah 1 sama dengan 16 per 5. Maka untuk 3 ditambah 1/5, untuk 3 ditambah 1/5 hasilnya sama dengan 16 per 5.
Selanjutnya kita akan membahas yang nomor 6. Ya. Nah, nomor 6 ini sebenarnya hampir sama soalnya, cuma yang membedakan tanda. Berarti minus 3 dikurangi sekitar 5. Ini kita harus mengubah minus 3 ini dulu menjadi minus 3 per 1. Kemudian dikurangi dengan 1 per 5. 1 per 5-nya dari sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari penyebutnya dulu, tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita kalikan 1 dikali dengan 5 menghasilkan 5. Kemudian kita kalikan, kita kali silang minus 3 dikalikan dengan 5 sama dengan minus 15. Kemudian ini minus, berarti di sini minus. 1 dikalikan dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh minus 15 dikurangi 1 sama dengan minus 16 per 5. Maka kita dapatkan di sini minus 3 dikurangi 1 per 5 menghasilkan minus 16 per 5. Nah, yang nomor 7 ini bilangan pecahan ditambah dengan bilangan pecahan. Nah, ini sudah sama-sama bilangan pecahan, berarti tinggal kita samakan penyebut. Penyebutnya kita kali saja, 3 kali 7 sama dengan 21. Kemudian kita kali silang, 1 dikali 7 sama dengan 7. Ini tambah, berarti di sini tambah. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan 7 tambah 6 sama dengan 13 per 21. Oke, sehingga sepertiga ditambah 2 per 7 sama dengan 13 per 21. Kemudian untuk soal nomor 8, minus 1 per 5 dikurangi 2 per 3. Ini sama saja, kita cari penyebutnya, kita kalikan 5 dikali 3 menghasilkan 15. Kemudian kita kali silang minus 1 kali 3. Minus 1 kali 3 sama dengan minus 3. Di sini minus, berarti kita tulis kurang. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan minus 3 dikurang 10 sama dengan minus 13 per 15. Maka untuk minus 1 per 5 dikurangi 2 per 3 menghasilkan minus 13 per 15. Selanjutnya part kelima mengenai pembagian, baik bilangan bulat dengan bilangan pecahan maupun bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Jadi untuk pembagian ini 3 dibagi dengan 2 per 3. Jadi jika bertemu dengan soal seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian. Oke. Ini yang pembagian ini bisa kita ubah menjadi bilangan, bisa kita ubah menjadi kali, tapi dengan catatan 3 dikali ininya kita balik, yang di bagian bawah kita balik. 2 per 3 berarti menjadi 3 per 2. Nah, jika kali seperti ini berarti bisa langsung kita kalikan. 3 kali 3 sama dengan 9 dibagi dengan 2. Sehingga untuk 3 per 2 per 3 menghasilkan 9 per 2. Selanjutnya untuk nomor 14. Nah, ini bilangan pecahan dibagikan dengan bilangan pecahan. Jadi 3 per 5 dibagi dengan sekitar 7. Nah, sama. Jika bagi ini saya mau mengubahnya menjadi kali, berarti yang di bawah sini harus saya balik. Berarti 3 per 5 dikalikan ini sepertujuh menjadi 7 di atas 1 di bawah. Berarti 7 dibagi 1. Nah, karena perkalian jadi bisa langsung kita kalikan.
3 kali 7, 21. 5 kali 1 sama dengan 5. Menghasilkan 21 per 5. Sehingga 3/5 dibagi 1/7 sama dengan 21/5. Jadi ini tadi pembahasan dari soal-soal asesmen kognitif.